Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang kok jam 10? Pagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pagi ini kita masih bisa berkumpul, diberi kesehatan, rahmatnya, sehingga kita bisa berada di SDN 11 Andong untuk kegiatan KKG Gugus 7 Kecamatan Sepauk, sekaligus kegiatan pengimbasan dari program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus, yang saya hormati Bapak Ketua KKG beserta pengurus KKG, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 7, dan tentunya rekan-rekan guru Segugus 7 yang saya banggakan. Pak, mic-nya kok berkeringat? Mic-nya yang berkeringat atau saya yang berkeringat ini, Pak? Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada KKG, pengurus KKG yang telah memfasilitasi dan telah memberikan waktu bagi saya untuk bisa melakukan kegiatan ini. Kemudian mungkin perlu kita sedikit mengenalkan apa sih program guru penggerak itu. Jadi program guru penggerak ini merupakan salah satu kegiatan yang bentuknya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi tersebut memiliki lembaga yang namanya Balai Guru Penggerak. Dan bukan hanya guru penggerak, ada juga sekolah penggerak yang di gugus kita ini ada diwakili oleh SDN 48 Lebong Beruang. Kemudian ada juga organisasi penggerak. Jadi semua kita sekarang ini disuruh bergerak gitu Bapak Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya minta izin kepada kawan-kawan, kegiatan ini saya rekam, divideokan untuk nantinya diupload di BGP Provinsi Kalbar, dan kalau waktunya nanti sempat beserta dengan kegiatan K3S akan di launching YouTube-nya juga nanti Desember Pak ya. Masih ada PR. Jadi mudah-mudahan waktu nanti di liburan kita ambil waktu. Baik Bapak Ibu, untuk yang berikutnya saya langsung coba sampaikan beberapa materi dari hasil pendidikan yang sudah saya jalani kurang lebih selama bulan Agustus, September, Oktober, November, berarti kurang lebih 4 bulan. Dan pendidikannya masih berlanjut sampai bulan Juni tahun depan Pak. Jadi hampir setahun Pak pendidikannya. Enggak lama sih Pak. Tapi masih lebih lama sekolah penggerak ya Pak, 3 tahun Pak ya. Baik, budaya positif ini dihasilkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak melalui beberapa modul. Dan nanti untuk panjang lebarnya kita bisa berkolaborasi juga dengan sekolah penggerak. Kita bangga ya, di gugus kita sudah ada sekolah penggerak. Beri tepuk tangan dulu untuk sekolah penggerak. Nanti rekan-rekan dari sekolah penggerak dari SDN 48 dan Bapak Kepala Sekolah juga bisa mungkin kedepannya mengimbaskan kegiatan-kegiatannya kepada kami Pak ya. Kita langsung masuk slide berikutnya Pak. Jadi dari judulnya tadi kita hari ini akan coba membahas budaya positif. Budaya positif ini bisa diwujudkan melalui 5 komponen. Sebenarnya masih ada beberapa komponen yang bisa ditambahkan, tapi saya rangkum menjadi 5. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Nah jadi saya minta waktunya Bapak Ibu kurang lebih 1 jam lah kita berbincang-bincang untuk bagaimana sih kita bisa mewujudkan budaya positif ini. Kita langsung masuk yang ke pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal.
Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Nah, kita harus sepakat dulu kata positif. Kata positif itu adalah sesuatu atau segala yang berhubungan dengan baik. Pasti, bisa juga Pak ya. Baik. Nah, jadi sebelum kita menciptakan iklim, ekosistem untuk bagaimana di sekolah kita ini mempunyai budaya positif, kita harus mengetahui dulu untuk apa kita menciptakannya. Apa pentingnya sih kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Nah, di situ ada salah satunya untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk menjadi pribadi berbudi dan pekerti, berbudi dan pekerti, budi pekerti. Nah, budi pekerti lah lebih tepatnya. Budi itu bisa kita artikan dengan perasaan, pikiran, kemudian pekerti, cipta, karsa, dan karya. Cipta itu kognitif, karsa itu afektif, karya itu psikomotorik. Kognitif, afektif, psikomotorik ini merupakan bahasanya makanan kita, guru sehari-hari. Di RPP ada asesmen, penilaian. Ya, di RPP penilaian asesmennya ini patokannya. Apa yang mau kita nilai kognitifnya? Melalui apa? Misalnya tes tertulis. Afektifnya, sikap, kesehariannya, berbudinya. Kemudian psikomotorik, keterampilannya, keterampilan bisa banyak melalui proyek, produk, dan lain-lainnya. Jadi makna dari kita menciptakan suasana positif ini adalah kita kembali ke fokusnya ke murid. Fokusnya ke murid, bagaimana kita menciptakan, menumbuhkan suasana positif yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Kita gali dari dalam diri anaknya, ya. Kemudian apa yang kita gali yaitu budi dan pekertinya. Lanjut Pak, operator. Nah, tadi setelah kita sedikit membahas tentang bagaimana menciptakan suasana positif, kita ada kegiatan pemantik. Kegiatan pemantik itu seperti mancis kalau di apa tuh bahasanya di klik tek tek gitu biar apinya muncul, biar semangatnya lebih muncul lagi gitu ya. Ada kegiatan yang namanya cobalah buka. Nah, sebelumnya saya ingin sebenarnya tadi kita bentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan kelasnya, tapi kayaknya sudah posisinya duduknya nyaman semua ini, sudah sulit untuk ngangkat badannya untuk pindah ke kelompok kecil lagi. Ya udah, jadi nggak usah jadi dibentuk kelompok kecilnya. Saya hanya tunjuk orangnya, kita bergantian memainkan kegiatan pemantik ini. Nama kegiatannya cobalah buka. Nah, sebelum kita buat kegiatannya saya pilih orangnya. Mohon maaf, saya langsung pilih orangnya biar nanti bergantian, karena kalau bentuk kelompok lagi lama, waktunya mau 3 jam. Yang pertama saya minta Pak Ketua KKG. Kemudian kita butuh 2 orang, ya, karena ada si A dan si B. Yang satu lagi Pak Supriyono. Siap ya Pak ya? Jadi kegiatannya bentuknya seperti ini Pak. Si A itu Pak Yendi, si B itu Pak Supri. Nanti boleh bergantian. Jadi kegiatan coba membuka ini, si A nanti mencoba mengepalkan tangannya dengan asumsi di tangannya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, ada sesuatu yang sangat berharga dikepal di dalam tangan, dan si A atau Pak Yendi harus berusaha menjaga ini supaya tidak diambil oleh Pak Supri. Nah, tugas Pak Supri si B mencoba segala cara, kecuali sentuhan fisik, jangan dimain fisik ya Pak ya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Untuk membuka kepalan tangannya si Pak Yendi dengan cara apa? Terserah, Bapak mau marahi dia, Bapak intimidasi, kasih duit, terserah. Ya, siap ya, kita mulai ya, Pak ya. Oke, sekarang Pak Yendi pinjam mic Pak, biar bersuara yang menggoda. Yang menggoda biar ada suaranya. Tes. Monggo Pak, silakan. Pak Yendi kepalkan tangannya udah menyimpan sesuatu, satu tangan jalan. Atau ke depan ya, boleh. Silakan, boleh. Di depan Pak. Kasih duitnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Yendi dengan Pak Supri. Ya, kita lihat cara Pak Supri ya, perhatiin. Kacamata hitam lagi. Tergantung Bapak bagaimana dia nanti Pak Supri membuktikan. Berhasil nggak? Pokoknya itu sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak. Sehingga Bapak harus menjaganya, tidak boleh sembarang orang mengambilnya. Kalau cepat dibuka kasih duit ya. Bapak lagi. Mulai. Iya, silakan.
Kok ditiup panas ya? Mas. Nanti dulu. Udah siap ini mas? Ayo buka mas, buka. Coba dibuka mas. Apanya yang dibuka mas? Kepalan tangannya. Saya pengen melihat apa isinya. Tidak bisa. Nggak bisa mas. Ini penting ini. Terlalu. Coba buka. Tidak. Dari saya paksa. Coba buka. Tidak. Apa ini? Wes, oke coba kita kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Udah gitu aja. Jadi intinya tadi Pak Yeni nggak membuka ya, nggak berhasil ya, nggak berhasil ya. Kita coba orang kedua ya, Pak Dedi dengan Pak Jaka boleh minta disediakan ke depan. Pak Dedi dengan Pak Jaka. Ini tadi orang pertama belum berhasil. Apakah orang kedua juga tidak berhasil? Kita lihat di depan. Silakan kepada Pak Yeni sebagai Pak Dedi sebagai A, Pak Jaka orang B-nya. Silakan Pak di depan. Oh ya udah Pak Jaka aja yang A-nya, Pak Dedi yang B-nya biar Pak Dedi yang ngerayu. Silakan Pak. Silakan Pak, ayo Pak. Maju. Jangan pandang-pandangan di situ, pandang-pandangannya di sini nanti. Rayuan mau. Ya terima kasih Pak Jaka, Pak Dedi di depan sini Bang. Pak Dedi sebagai B ya mencoba membujuk Pak Jaka yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangannya. Apakah Bapak berhasil? Kita lihat. Tertawa ya. Coba lihat tangan sebentar. Nggak boleh fisik, nggak boleh fisik, nggak boleh sentuh fisik. Kira-kira apa sih ini? Ngapain? Bagus nih, bagus. Penting kayaknya tuh. Iya Pak. Buka tangan. D, nggak boleh. Perlu. Ah enggak. Jangan. Udah. Oke, kasih tepuk tangan ke dulu mereka berdua. Terima kasih Pak Didi, Pak Jaka. Nah, jadi teman-teman, kita tadi sudah melihat dua contoh dari kegiatan cobalah buka. Menurut teman-teman, apa yang terjadi di antara kegiatan kedua orang tadi? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Siapa ya? Coba kasih pendapat. Apa sih yang terjadi tadi? Nah, jadi si A tadi menyimpan sesuatu di tangannya, hal yang sangat berharga. Kemudian si B ingin memperebutkan hal yang sangat berharga tersebut dengan segala cara. Baik, Pak Supri tadi dengan dia melihat membujuk pertama, dibujuknya Mas, lihat dong. Nah, kemudian dia pakai cara yang kedua lagi, mengintimidasi atau memarahi dengan nada keras, tidak dibuka juga oleh Pak Yedi. Kemudian tadi Pak Dedi dan Pak Jaka juga kurang lebih dengan cara yang lembut pertama dari ya Pak ya. Toh gagal juga. Jadi apa inti kegiatannya itu? Inti kegiatannya adalah si A sebagai orang yang mengontrol dirinya. Ya, A adalah orang yang mengontrol dirinya dan kontrol tersebut berasal dari dirinya sendiri. Kontrol diri tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi hanya kitalah yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Itu terbukti dari dua kegiatan tadi yang kita lakukan di depan. Mungkin seandainya terjadi terbuka tangannya dengan berbagai cara, bujukan, dikasih uang banyak yang mungkin senilai dengan apa yang ada di tangannya. Hal itu hanya sementara. Ya. Hal itu hanya sementara karena apa? Karena adanya tadi rayuan yang menggoda. Tapi ketika hal itu terjadi lagi, nanti berulang lagi, tetap kontrol dirinya ada pada diri kita sendiri kan? Kita mau buka atau enggak, itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri.
sehingga apa yang akan kita lakukan itu berasal dari diri kita. Pak, lanjut slide berikutnya. Nah, dari apa yang tadi kita pahami bersama, di sini ada teori dari Dr. William Glasser yang disebut teori kontrol. Ada 4 teori kontrol disebutkan Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi kita contohkan dengan sesama rekan sejawat, sesama rekan guru. Di kontrolnya ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Awal judulnya ilusi guru mengontrol murid. Apa sih ilusi itu, Pak Ruri? Apa ilusi itu, Pak, menurut Bapak? Ilusi adalah kebohongan. Ilusi adalah kebohongan, benar juga sih ilusi. Berarti kalau orang yang sering bohong itu sering ilusi, Pak ya? Iya. Menurut Ibu siapa ya yang agak senyumnya lebar ini, Bu Pia ya? Bu, kira-kira ilusi itu apa sih, Bu? Ilusi sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan. Terima kasih. Berarti Tadi menurut Pak Ruri, ilusi itu adalah sesuatu yang bohong. Kemudian Ibu Pia mengatakan ilusi adalah sesuatu yang disembunyikan. Ya bisa. Ilusi itu intinya tidak terjadi, tidak nyata. Seperti mimpi tapi kita bukan tidur, itulah ilusi. Baik, yang berikutnya. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita garis bawahi penguatan positif ya. Saya pernah kasih contoh di SD 47. Nah sekarang saya contohkan lagi di sini. Kawan-kawan percaya nggak otak kita lebih mudah menangkap hal positif daripada hal negatif? Percaya nggak? Kita coba ya. Ada yang nggak percaya? Kita coba. Siap? Membuktikan bahwa penguatan positif. Jadi lebih efektif dan bermanfaat katanya. Kita coba. Bahwasannya hal positif lebih mudah dicerna otak kita daripada hal negatif. Siap, saya akan beri sebuah pernyataan. Jangan memikirkan uang. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Uang. Karena apa? Berarti terbukti teori dia. Lebih cepat otak kita memikirkan hal positif daripada hal negatif. Kata jangan itu positif atau negatif? Negatif. Oke, sip, lanjut Pak berikutnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan kritik dapat membuat orang, yang ngetik ngantuk mungkin Pak ya, maaf. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal ini apa? Identitas gagal ini adalah ketika guru melihat murid yang salah langsung menyalahkan, menghardik, menghukum tanpa mencari tahu apa penyebabnya kesalahan yang dibuat oleh murid tadi. Jadi murid ini merasa dirinya sudah tidak mempunyai identitas yang baik sebagai murid, karena guru tadi langsung, kamu ini buat salah aja tahunya, baju tidak dimasukkan, sepatu tidak dipakai. Itu kan sebuah hardikan dari guru ya. Nah itu yang ingin kita ubah secara pelan-pelan, bagaimana sebaiknya guru itu mendidik, berproses kepada murid melalui budaya positif ini. Berikutnya Pak, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mohon maaf nih, pada orang yang paling dewasa di sini berdasarkan usia, angkat tangan. Mungkin Pak Frans ya, yang paling senior di sini. Izin Pak Frans ya. Di sini dikatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga benar, tapi berdasarkan apa yang didasari dari hal positif dan negatifnya dulu ya. Jadi intinya dari teori kontrol Dr. William Glasser tadi, bagaimanapun cara kita untuk mengontrol seseorang itu semua hanya ilusi. Karena apa? Kontrol itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, apapun yang akan kita lakukan berpusat dari dalam diri kita sendiri. Bujukan, rayuan dan segala sesuatu yang menggoda itu hanya sesuatu yang menggoyahkan kita,
Akan tetapi kontrolnya tetap dari dalam diri kita sendiri. Itu mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, Pak. Oke, kita lanjut ke tentang makna disiplin positif. Sebelum kita baca itu, saya minta pendapatnya lagi disiplin positif. Disiplin itu kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih? Izin apa ini share ya? Apa sih disiplin itu? Mungkin kawan-kawan kasih apa ini? Kasih ide buat saya bisa melanjutkan materinya. Apa disiplin, Pak? Kepala sekolah penggerak izin, Pak. Mungkin kasih pendapat sedikit, Pak, tentang disiplin itu apa sih, Pak, kira-kira disiplin, Pak? Baik, terima kasih. Mohon izin berpartisipasi dalam memaknai kata disiplin positif. Perkenalkan, nama saya Arifin. Ya, namanya disiplin Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Yang namanya disiplin Bapak Ibu tidak perlu dijabarkan tentang apa itu makna disiplin. Nah, ataupun definisi daripada disiplin itu apa sebenarnya. Nah, kalau di sini disiplin positif, ada tambahan positif. Nah, disiplin positif untuk mendisiplinkan sesuatu itu memang setuju sekali dengan pernyataan itu yang mengatakan disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Dan masalahnya yang terjadi di lapangan itu kadangkala untuk mendisiplinkan seseorang, baik itu mendisiplinkan siswa ataupun mungkin anak kita sendiri, itu kita lebih sering dengan memberikan kecaman-kecaman dibandingkan dengan memberikan motivasi yang baik. Tadi seperti contoh yang dikatakan oleh Pak Indra, memang benar kita sangat susah sekali untuk menerima lebih mudah menerima hal-hal positif sebenarnya. Tapi ketika kita di doktrin, jangan berikan uang, tetap benar, tetap di dalam otak kita tetap terpikirkan oleh uang. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita gali, kita kaji untuk mengubah cara kita di dalam mendisiplinkan konteksnya pendidikan itu mendisiplinkan anak. Anak-anak jangan lompat pagar ya, anak-anak jangan nakal ya, anak-anak jangan ribut ya. Nah, kita lebih sering menggunakan kalimat seperti itu. Benar apa benar Pak Ibu? Benar. Kelas kelas salah. Jadi seperti itu. Mungkin ada, kalau saya memikirkan sekilas tentang kalimat di sini, berarti mungkin ada baiknya ketika jangan manjat itu bisa kita alihkan dengan bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa-bahasa positif. Gitu kan? Ganti kata jangan. Iya, nanti kata jangan. Gitu. Contohnya lagi misalnya jangan ribut, gitu kan? Kalau menurut Bapak Ibu kata jangan ribut itu tetap Bapak Ibu jangan pikirkan kata ribut. Nah, sekarang tetap yang Bapak Ibu bilang adalah ribut, gaduh. Anak juga seperti itu. Meskipun mereka diam, tapi pastinya akan sebentar. Karena itu pun sudah pastinya guru bilang, anak-anak jangan ribut, takut, gitu kan? Nah, tapi mungkin ada kalanya ketika kita menggantikan dengan kalimat-kalimat yang lain. Contohnya apa kira-kira? Anak-anak kira-kira apa juga? Ada bisa membantu? Anak-anak boleh membaca. Satu. Iya. Alihkan perhatiannya. Anak-anak jangan ribut, itu kan biasa yang kita ucapkan di kelas. Tapi kalau sekarang kata disiplin positif, anak-anak jangan ribut, contohnya apa juga? Kalimat positifnya gitu, pengganti kata jangan. Harap tenang. Anak-anak kalau diskusi kalimatnya kecilin ya. Harap tenang itu boleh juga. Harap tenang juga boleh juga. Jadi artinya ada untuk mendisiplinkan sesuatu tidak harus dengan memberikan kecaman ataupun bahasa-bahasa yang menunjukkan kata negatif. Mungkin itu Pak. Terima kasih luar biasa. Kasih aplaus yang Beribu-ribu kali untuk Pak Kepala Sekolah Penggerak. Jadi benar ya apa yang disampaikan Pak Arifin tadi, bahwasanya disiplin itu kita usahakan mengungkap segala sesuatu dengan hal yang positif. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Arifin. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat sekolah yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Nah, karena disuruh tadi membayangkan
Coba Bapak Ibu bayangkan, boleh sambil pakai tangan gini dibayangkan gini kan. Bayangkan sekolah yang Bapak Ibu idamkan. Apa sih di benak Bapak Ibu? Kan pasti setiap orang mempunyai angan, impian, cita-cita sekolahnya masing-masing. Ya, bayangkan sekolah yang Bapak Ibu inginkan di masa depan itu seperti apa sih? Anaknya dengan muridnya seperti apa? Anaknya dengan muridnya dengan gurunya seperti apa? Gurunya dengan masyarakatnya seperti apa? Angan-angan yang akan Ibu wujudkan, itulah nanti prosesnya kita menciptakan budaya positif ini. Pak, next. Nah, dari makna disiplin tadi, ini mungkin dari belakang lihatnya harus pakai kaca pembesar ya, mohon maaf ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada banyak: peduli, rajin, kreatif, semangat, bijaksana, bersyukur, toleransi, dan lain-lain. Kita ambil satu contoh kata, misalnya toleransi. Contoh toleransinya seperti ini. Saya ambil dari diri saya sendiri. Saya seorang guru di SD 47 Sinar Kasih itu memegang wali kelas 3, dan di kelas 3 itu kami ada 2 kelas. Yang satu 3A saya wali kelasnya, dan yang satu 3B Ibu Elizabeth wali kelasnya. Namun karena kesibukan yang saya ini sok-sok sibuk, ya kan, yang sok-sok sibuk ke lokasi di 68, ngurus LPJ dan lain-lain, saya sering tinggalkan tugas utama saya di mengajarnya di kelas 3B-nya. Sehingga apa? Bu Elizabeth memberikan saya toleransi. Sudah Pak, kita gabungkan aja kelasnya, saya yang ngajar. Jadi biar anak-anak juga tetap mendapatkan pembelajaran. Itu untuk toleransi, ya kan? Mungkin juga Bapak Ibu banyak sudah melakukan nilai-nilai kebajikan ini, yang mungkin tanpa disadari bahwasanya itulah nilai-nilai kebajikan, ya kan? Sudah sering, saya yakini itu dan sering melihatnya. Kemudian di bawahnya pilihlah beberapa nilai kebajikan tersebut. Berarti kalau disuruh pilih beberapa, boleh lebih dari satu. Nilai kebajikan tersebut dan bagaimana nilai tersebut bisa dijadikan dasar membuat keyakinan kelas. Nah, kita akan naik sedikit nanti materinya ke keyakinan kelas. Kita lanjut. Boleh di next kan Pak? Nah, jadi sebelum kita ke keyakinan kelas, kita kesini dulu. Nanti akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan bagaimana kita meyakini nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan keyakinan kelas. Kita kembali ke menurut Diana Gosden dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 positif perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya seperti ini. Kepala sekolah saya memberikan peraturan bahwasanya di SD 47 Sinar Kasih seluruh guru dan siswa jam 7 teng harus sudah aktif masuk kelas dan belajar. Nah, saya ini yang rumahnya di depan kelas, di depan rumah dinas, di depan rumah sekolah, datangnya 7.15. Datangnya 7.15, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, saya coba esok harinya datang jam 7. Tapi saya datang jam 7-nya bukan karena kesadaran diri saya, tapi untuk ini, supaya Bu Kepsek jangan marahin saya. Ya, kita kembalikan ke kontrol diri tadi, bahwasanya saya tadi datang jam 7 bukan untuk kesadaran diri saya untuk melaksanakan kewajiban dan mengikuti peraturan sekolah, tapi saya nggak enak, nggak nyaman di mari kepala sekolah datangnya telat. Nah, itu hanya untuk nomor 1 itu. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya nih, kembali ke saya aja deh contohnya. Saya juga bendahara di SD 47 dan di mana itu, di Sungai Segat sana juga ngurusi lah gitu kan. Saya coba memaksimalkan menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan saya karena siapa dulu LPG ini nanti cari aku nih. Siapa dulu ini kerjaan operator nih, sinkron nanti itu persiapan AMBK yang ada sedikit nih masukan dari coach ini.
ya, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Wih, Pak Indra dikasih benar, ini dikerjain, itu dikerjain, oh kata pesan kupingnya, terbang ada saya di belakang, ya. Jadi ya kita introspeksi diri kita mau di bagian yang kemana nih, satu atau dua nih, atau yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Contoh tadi saya kembalikan ke peraturan SDN 47 Sinarkasi jam 7 tank, murid dan guru harus aktif belajar. Saya masuk jam 7 kurang 15 ini misalnya. Saya menyadari bahwasanya itu adalah tanggung jawab saya sebagai guru. Tanggung jawab saya untuk mendidik anak mengikuti apa yang sudah disepakati oleh kepala sekolah melalui peraturan sekolah tadi. Itulah yang termasuk meyakini dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh diri sendiri, bukan karena menghindari hukuman, bukan karena menghindari ketidaknyamanan, atau bukan karena kita mengharapkan sesuatu imbalan atau apresiasi dari orang lain. Itu ya, tentang 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjut, Pak. Nah, ini kita ke pertanyaan pemantik lagi. Dimantik, itu mantik tik 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 gitu biar memarak apinya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, oke, stop dulu, Pak. Bantu saya bagi kertasnya, lupa, Pak. Gak tahu, Bu? Semuanya. Iya, satu orang satu, Pak. Jadi saya ingin Bapak Ibu punya catatan-catatan kecil juga. Punya catatan kecil juga mengenai apa yang kita bahas hari ini. Karena hanya 1 jam. 1 jam, jadi kita ada catatan-catatan kecilnya. Pulpen kan ada ya masing-masing ya. Izin minum nih, Pak. Haus. Kurang nggak kertasnya? Bu Kepsek SDN 11 Anda minta kertas lagi ya? Udah ambil aja katanya. Jangan, Pak. Jangan dipotong, Pak. Nanti dia sakit, Pak, kalau dipotong. Siapa yang belum? Sudah semua ini sudah 2, Pak. Baik, semua sekarang di mejanya sudah ada kertas. Kita lanjut ke pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu ya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Pilih salah satu, balik ke slide tadi, Pak. Nah, dari ketiga motivasi ini, tadi kan kita beri contohnya antara rekan guru. Nah, ini akan kita implementasikan kepada murid kita. Misalnya murid kelas 6 yang sering kita perintah. Ya, menurut Bapak Ibu yang masing-masing memahami muridnya di kelas sebagai orang tua yang di kelas, mana dari ketiga motivasi ini yang sering apa pertanyaan tadi, Pak? Yang sering dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda? Pilih satu menurut Bapak Ibu dari ketiga ini. Yuk, silakan tuliskan. 1 menit. Ayo, yang mana? Pilih, ayo. Jangan ini ya. Jangan dibuat-buat jawabannya. Maksudnya ini bukan ujian kok. Nggak ada nilainya. Nggak mempengaruhi apapun. Hanya ingin tahu aja. Dari murid Bapak Ibu, mana sih dari ketiga ini yang sering Bapak Ibu temukan di anak-anak Bapak Ibu di sekolah? Mic-nya basah terus, Pak. Oke, sudah dapat. Misalnya, karena saya melihat murid-murid saya ketika saya perintah, mereka hanya melakukannya untuk takut dihukum oleh saya. Alasannya kenapa? Silakan tuliskan beberapa kalimat atau kata. Kenapa Bapak Ibu memilih itu? Alasannya apa? Ya? Sudah? Belum? Siapa yang sudah? Tunjuk atap, asbes. Yang sudah? Belum, oke, kita kasih waktu lagi. Kecepatan saya, Pak. Milih dari tiga motivasi perilaku tadi, mana yang sering dijumpai oleh muridnya, kemudian kenapa itu
Bapak Ibu pilih apa alasannya? Ya, saya minta kepada Ibu tuan rumah kasih pendapat ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya di sekolah ini, khususnya di kelas yang saya pegang atau kelas 5 dan kelas 6, motivasi yang cocok untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 itu yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena begini, siswa kelas 5 dan kelas 6 itu sudah tidak mempan lagi dimarah. Karena mereka kalau dimarah tuh justru malah mendongkol, dia marah balik ke kita. Dan kalau misalnya kita kasih iming-iming imbalan atau nanti dikasih nilai bagus, nanti dikasih ini, baru dia semangat. Jadi kalau dimarah sudah tidak mempan lagi, mereka justru marah balik ke kita. Gitu. Oke, kasih aplaus dulu untuk Ibu Kemsek. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Rita tadi, bahwasannya mereka melakukan sesuatu karena adanya harapan imbalan atau apresiasi. Dan itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi. Kembali ke kontrol dirinya. Bagaimana kita sebagai guru bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak-anak tersebut, motivasi intrinsik namanya. Motivasi yang berasal dari dalam. Kalau motivasi yang kita beri sebagai guru, orang tua, itu ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, jadi inilah salah satu cara bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Lanjut Pak Operator. Lagi. Nah, oke, kita masuk yang kedua ya. Dari 5 komponen tadi kita masuk yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita kembali ke motivasi ketiga, motivasi perilaku manusia tadi. Sebagai contoh, ini tadi sudah saya dan kawan-kawan bahas. Jadi intinya teori motivasi ini berhubungan dengan tiga teori motivasi yang diberikan oleh siapa tadi Pak namanya? Lupa Pak. Diana Gosser. Oke, sip. Lanjut Pak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita diminta membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Bu, coba Bu email. Contohkan dulu cara Ibu memberi hukuman kepada anak, Bu. Izin, Bu. Kira-kira Ibu kalau ngajar ada anak yang salah, gimana cara memberi hukumannya, Bu? Atau hukumannya apa, boleh juga langsung, Pak. Misalnya saya nih muridnya yang mau dihukum. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mengajar anak-anak, biasanya kalau di kelas anak-anak terlalu ribut atau nakal atau gimana, saya aja bernyanyi, Pak. Hukumannya bernyanyi? Ya. Wah. Karena biasanya mereka kelas 3 atau kelas 2 itu namanya suntuknya. Jadi kita belajar, maksudnya bahwa mereka kembali bernyanyi, jadi mereka tambah semangat lagi pengen. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu untuk Bu Imer. Jadi hukuman dia prestasi dengan Bernyanyi. Saya mau hukuman yang bentuk hukuman, Pak Rurilah. Monggo Pak. Kira-kira Bapak kalau ngasih hukuman ke anak, caranya gimana Pak? Ada beberapa anak misalnya yang sering tidak masuk sekolah karena tanpa keterangan atau alfa. Nah, sebagai bentuk hukumannya, misalnya saya meminta anak untuk membersihkan kamar mandi atau toilet. Gitu. Kalau misal masih kurang disiplin, ternyata sudah diberi hukuman seperti itu masih kurang disiplin juga, bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya, Tapi jangan fisik Pak ya. Boleh cara yang lain tapi jangan fisik ya. iya. Gitu misalnya gitu Pak. Nggak mau dijelasin nggak Pak? Yang lain itu caranya apa misalnya Pak? Misalnya sapu depan, itu fisik juga ya? Ya, sapu depan kelas gitu ya. Iya, hukuman juga ya Pak. Iya. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Dodi. Di sini kita lihat jika hukuman tadi adalah satu pihak dari guru. Ya benar. Kan kita mau hukum anak nggak janjian dulu. Nanti kamu bapak hukum ini ya kan nggak janjian. Hukuman itu satu pihak datangnya dari guru kepada muridnya. Dan itu timbul secara tiba-tiba.
Karena apa? Karena adanya kesalahan yang dilakukan murid. Oke ya, kita masih pahami satu dulu hukuman, kita lanjut ke konsekuensi. Konsekuensi adalah kegiatan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, misalnya kelas 3A membuat sebuah kesepakatan kalau saat mengerjakan tugas makan dan minum di kelas, maka akan diberi sebuah tindakan. Itu kesepakatan. Karena apa? Kita sudah bahas. Anak-anak, yuk kita membuat sebuah kesepakatan di kelas bahwasanya ketika belajar tidak boleh ada yang makan dan minum ya. Jadi sudah dibuat bersama ini. Akan tetapi setelah berjalan, setelah kita buat kesepakatannya, ada yang makan dan minum di kelas pada saat proses pembelajaran. Kita beri dia suatu tindakan yang namanya konsekuensi. Kenapa jatuhnya konsekuensi bukan hukuman? Karena kita sudah bahas bersama tadi. Misalnya apa? Misalnya dia konsekuensinya kamu nanti setelah istirahat tidak boleh keluar lagi. Kamu lanjutkan tugasnya di dalam kelas karena kamu sudah makan dan minum di kelas. Itu konsekuensi. Karena sudah makan dan minum tadi. Itu ya perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi ya. Kemudian yang ketiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, tadi si anak ini udah makan minum di kelas pada saat pembelajaran. Kita mau lakukan restitusi. Restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka udah salah, kita mau perbaiki, mau benahi. Seperti tukang mekanik bengkel motornya rusak mau dibenahi. Itulah restitusi. Tapi caranya kita dengan memanggil anak, tidak di depan teman-temannya. Jangan kita marahi dia di depan temannya. Kita panggil ke kantor. Misalnya Budi, kenapa tadi? Bapak lihat tadi kamu makan ya di kelas. Kenapa? Misalnya dijawab lapar. Kan ada jam istirahat. Bisa nggak nanti makannya autonom istirahat aja? Hal-hal seperti itulah yang akan kita lakukan sebagai langkah bentuk restitusi. Kemudian setelah kita tanya apa penyebabnya, kita berikan dia sebuah dorongan. Bisa nggak untuk menyepakati kesepakatan yang sudah kita buat kemarin? Kita kan kemarin udah buat kesepakatan nih, bahwasanya di kelas tidak boleh makan dan minum. Ya Pak, saya akan coba mengikutinya lagi. Nah, jadi itu merupakan cara-cara restitusi supaya anak tidak langsung kita hukum. Salah, kamu makan dan minum di kelas, sudah sini maju ke depan, kerjain tugasnya di depan, jangan melantai di depan. Jadi harapannya guru nanti bisa mengubahnya dengan langkah-langkah restitusi. Dipanggil anaknya, diberi masukan, jangan menyalahkan, jangan menghukum. Tapi konsekuensi boleh. Buat dulu kesepakatan kelasnya, gitu. Ya, lanjut Pak. Nah, ini ada contoh kasus. Bu, bacakan contoh kasusnya, Bu. Biar jangan langsung Bu, silakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Makasih Bu ya, sudah bantu saya bicara membacakan kasusnya. Di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju nggak? Nggak ya, kenapa? Karena jatuhnya Pak Seno ngapain?
menghukum, menjatuhkan mental anak, ya kan? Menurut Anda, tindakan Pak Sena terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi yang dikasih Pak Sena kepada si IPA? Hukuman, jelas. Oke, berarti itu pinter. Saya belajar modulnya 2 minggu, Bapak Ibu setengah jam. Lanjut, ketiga. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Ini kita ingat ya, tadi saya masih tanda kutipin keyakinan kelas, masih saya gantung, kita bahas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Minta dong satu orang pendapatnya, apa bedanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan peraturan? Yuk, siapa nih? Yuk, siapa? Pak Kepsek aja lagi dah. Yang lain, kalau mau Pak Kepseknya. Nih Pak, yuk, boleh nggak Pak? Kita pendapatnya Pak. Kira-kira kenapa kita harus buat kesepakatan atau keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Kepsek? Kalau keyakinan kelas itu kan kesepakatan bersama. Ya, kalau aturan kelas itu bisa dilanggar. Bisa dilanggar ya. Berarti lebih bagus membuat Kesepakatan kesepakatan daripada kita membuat peraturan. Nah, baik. Nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan lebih masih dibaca udah di next. Nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Berarti untuk menimbulkan nilai-nilai kebajikan, kita lebih bagus memberi motivasi bagaimana dia bisa terdorong dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau di sekolah peraturan kita terlalu banyak yang memang tidak bisa kita ajak murid untuk berdiskusi bersama-sama untuk menyepakati itu. Di sinilah kita, yuk mari peraturannya kita ubah menjadi kesepakatan kelas, menjadi keyakinan kelas. Ya, coba Pak di next berikutnya ada contohnya nanti Pak, contoh. Nah, ini contoh prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. 1. Mempersilakan, ini cara ya, cara pembentukan bukan contoh. Contohnya nanti ada di slide berikutnya. Cara membentuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, peraturan apa yang perlu disepakati? Jadi peraturannya kita sepakati, bukan peraturan yang dipatuhi. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau menjadikan kertas poster di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Kita lihat contohnya Pak di slide berikutnya. Nah, ini masih contoh keyakinan kelas. Misalnya nanti wali kelas 3 mau buat sebuah keyakinan kelas, ditempel di sini besar. 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, dari belajar itu boleh dirincikan lagi belajarnya seperti apa. Kemudian anggota kelas perlu senang, anggota kelas perlu melakukan tugas, anggota kelas perlu saling menghargai, anggota kelas perlu merasa aman. Begitu juga di contoh kelas 5-nya selalu bersikap positif dan lain-lain. Next Pak. Nah ini contoh tempelan keyakinan kelasnya. Kalau keluar minta izin. Kita sepakati dulu ya anak-anak. Kalau ada yang mau izin ke kamar mandi harus permisi. Jangan keluar dari kelas bangku langsung keluar di lorong tanpa izin ke bapak ibu gurunya di depan. Sepakat ya anak-anak? Iya Pak. Kita buat menjadi kesepakatan kelas kita. Yang kedua, disiplin, bekerja sama, makan minum sambil duduk, kalau bertanya dan lain-lain. Ini contoh kesepakatan kelas yang nanti bapak ibu kita bersama bisa buat di kelas kita masing-masing. Berikut Pak. Oke, ternyata kita sudah masuk yang ke poin keempat, yaitu konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dulu, ngeri kali pembahasannya kan. Kebutuhan dasar manusia banyak. Menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya, kita berpatokan sama dia ya, jangan berdasarkan kita dulu ya. Kalau berdasarkan kita banyak kebutuhan dasar kita ini. Oh tuh, rumah, mobil mewah, dan lain-lain. Menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Termasuk ini Pak, kuncinya bertahan hidup. Uwit katanya. Yang kedua,
kasih sayang dan rasa diterima. Nanti kita bahas. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Next Pak, kita masuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada nggak contoh kebutuhan hidup lainnya Pak? Pak Supri? Bapak kebutuhan hidupnya apa aja sih Pak? Ya, yang pertama, terima kasih nih Pak. Yang pertama duit. Kenapa Bapak memerlukan duit? Ya, untuk menerapkan kesehatan perlu duit. Kemudian membuat rumah perlu duit. Untuk menyiapkan makanan perlu duit. Ya, intinya semuanya ada di duit. Itu saja ya Bapak Ibu. Nah, nanti masalah duit diartikan sendiri, D-nya apa, U-nya apa, itu. Duit itu D-nya doa, U-nya usaha. Nah, jadi untuk kesehatan perlu doa dan usaha. Untuk membuat rumah perlu doa dan usaha. Untuk menyiapkan makanan, mencari makanan, itu semuanya perlu itu, perlu doa dan usaha. I-nya cari sendiri Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Pak Supri ya. Oke, kita udah terjawab juga dulu. Langsung masuk ke berikutnya Pak, yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Berarti memberi dan menerima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi begini, kita sebagai guru disuruh bagaimana caranya kita bisa menimbulkan rasa kasih sayang di antara guru dengan murid dan murid dengan teman lainnya. Kemudian di situ dikatakannya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ada nih anak-anak yang maunya dekat dengan gurunya, maunya dimanja, itulah rasa kasih sayang tadi. Iya kan? Benar kan? Benar atau benar? Benar. Jadi itu merupakan 5 teori kebutuhan dasar tadi. Kita lanjut yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini agak perlu pemahaman lebih. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ini juga sama, anak-anak laki-laki biasanya, anak laki-laki. Anak laki-laki, siapa ketua kelas 6? 3 orang yang 7 tangan, padahal ketua kelasnya kan 1. Iya kan? Ada seperti itu, benar kan? Iya, itu tadi, dia ingin penguasaan. Bahkan bukan hanya anak laki-laki, yang perempuan juga. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak, saya Pak, saya Pak. Banyak ternyata. Ya, oke berikutnya Pak. Kebebasan yang keempat kalau nggak salah. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak mudah terpengaruh orang lain untuk mencoba hal yang baru. Ini juga salah satu sifat anak yang memang dia tidak suka terlalu diatur. Saya Pak mau menulis dan membacanya di depan taman, boleh nggak Pak? Boleh. Pak, saya ingin mengerjakan tugasnya nanti di bawah pohon mangga itu, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi dia ingin penguasaan atas dirinya sendiri. Bagaimana cara kita guru mengontrolnya, membimbingnya? Itu tugas kita. Pak, next. Nah, yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, senang-senang. Jangankan muridnya, guru aja juga perlu senang-senang nih. Ya, siapa yang nggak mau senang-senang? Nah, coba satu contoh guru ya, bukan murid, guru ketika belajar, bukan belajar, memberi materi di kelas, berarti mengajari ya, mengajari kepada anak-anak, bosan. Masuk jam 7, pulang jam 12.15, bosan ya. Kira-kira kesenangan apa yang bisa Bapak Ibu buat untuk menghilangkan kebosanan tersebut? Siapa ya? Kasih pendapat dong. Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Pak Ketua angkat kaki. Nolak gitu ya. Nggak boleh nolak, Pak. Ayo, Bu, Ibu. Ibu kan, oh yang lain. Pak Pramja lah lagi lah, yang senior. Pak, kalau bosan di kelas ngapain biasanya, Pak? Jangan, Pak. Bapak aja. Kira-kira kalau bosan di kelas ngapain, Pak, buat kesenangannya? Bapak jangan muridnya. Oh boleh tapi menyuruh murid nyanyi gitu ya. Yang lain Pak? Pak Lubim bilang nyuruh nyanyi. Ada juga membuat yang lucu. Kalau saya keluar dari kelas ke kantor ngambil minum, ngopi dulu. Itu kesenangan saya. Jujur loh, kita dulu jangan munafik. Ya, itu kesenangan saya kan kalau bosan di kelas, kantor dulu ambil kopi dulu minum. Jadi bukan hanya murid, ternyata guru juga memerlukan kebutuhan untuk merasa senang. Apalagi murid, gitu loh. Ya, jadi ya kembali bagaimana cara kita guru untuk bisa menimbulkan rasa kesenangan pada murid. Kenapa? Ketika murid memiliki rasa senang, akan timbul juga rasa nyamannya untuk belajar. Setuju? Setuju. Lanjut Pak. Nah, di sini kita sama-sama menjawab ya. Ada contoh kasus 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung itu apa sih? Nyanyi ya? Nah, nyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa yang dibutuhkannya? Kesenangan. Dari jawabannya itu. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Pernah terjadi nggak lupa menyapa muridnya? Sering, saya juga sering. Padahal aku pakai jepit rambut baru, nah itu. Padahal dia baju baru, padahal dia sepatu baru. Kebutuhan apa yang dibutuhkan murid, yang diharapkan dari seorang murid tadi? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia butuh kasih sayang. Seperti siswa yang tadi saya kasih contoh, ingin dekat dengan kita, terus manja terus, ya. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Apa kebutuhan yang dipinginkan dia? Itu di situ ada kebebasan. Berarti dia ingin sesuatu yang hal baru, kemudian menghilangkan kebosanan tadi, dia ingin kebebasan. Yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini sering nih. Ini gambar siapa? Ini gambar orang kah? Gambar tengkorak? Misalnya ya, hasil gambar anak-anaknya ya. Ya itu kebutuhan penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini diharapkan kita bisa menumbuhkannya. Menumbuhkan ya, bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu kita nggak perlu proses. Langsung ada, selesai. Tapi kalau menumbuhkan kita perlu prosesnya. Inilah yang diharapkan kita bisa menumbuhkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi kepada murid-murid kita. Bukan hanya duit Pak Pri ya. Lanjut Pak. Oke, yang kelima, yang terakhir. 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah tuh disuruh lihat kembali, evaluasi kembali bagaimana kita sudah menerapkan disiplin di kelas kita. Kalau udah, yuk ajak kepala sekolah membuat penerapan kesepakatan yang baru untuk disiplin sekolah, bukan hanya disiplin kelas. Nggak mau, ya udah jalan sendiri aja. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat pada murid dan memandirikan murid? Yuk kita jawab di dalam hati, nanti jadi PR kita ke depannya. Kemudian menurut Dr. William Glasser, dia
pula ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Tadi baru kita bahas. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum misalnya akan berkata patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu aja salah, itu hukum. Kata-kata menghukum. Yuk, termasuk saya belajar yuk, ganti yuk kata-katanya seperti dibilang oleh Pak Kepala Sekolah Penggerak tadi. Contohnya ya, jangan ribut di kelas. Awas. Ganti ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan contohnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah tuh maksudnya. Ini kira-kira contohnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tangannya jangan di atas, Pak. Jadi ini juga sering kita lakukan. Nanti ada 5 teori tadi, kemudian akan ada contoh videonya. Nanti kita lihat introspeksi diri, kita evaluasi diri. Kita di bagian yang mana dan mana yang baik untuk kita gunakan. Yuk, yang ketiga. Nah, ini ada teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu berdiskusi secara baiklah, mungkin seperti itu bahasanya. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian biasa guru mengatakan untuk di posisi teman ini, ayo bantulah Bapak, ibu Bapak ya. Nanti Bapak dimari kepala sekolah kalau kalian ribut di kelas. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini apa? Itu contoh-contoh kata-kata teman. Jadi seperti teman, guru seperti teman kepada muridnya untuk mengontrol murid tadi. Ya, yang berikutnya Pak, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Berarti di sini udah diterapkan konsekuensi di dalam pemantau ini. Pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau ketika murid melakukan kesalahan, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensinya ketika kamu melakukan itu, kesalahan itu? Nah, di situ kita posisi pemantau. Yang berikutnya Pak, kita langsung lihat ke videonya nanti. Yang kelima, posisi manajer. Jadi guru sebagai manajer juga. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Nah, untuk di posisi ini dia juga harus memiliki kompetensi sebagai teman dan sebagai pemantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Nah, kebutuhan murid itu apa sih sebenarnya? Di situ tadi fungsi guru untuk mewujudkan, menumbuhkan bagaimana kita bisa mendorong, menciptakan budi pekerti seperti yang di awal tadi. Supaya budi pekertinya di anak tersebut muncul. Contohnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di dalam manajer ini kita sebagai kontrol untuk menekankan pada murid tentang hal apa yang sudah kita sepakati. Seperti itu kira-kira. Oke Pak, berikutnya kita tonton videonya, klik skip dulu Pak. Ya. Oke, siap Bapak Ibu, kita perhatikan tentang apa yang sudah kita bahas tentang 5 posisi kontrol tadi. Sudah siap? Kalau tidak salah ini slide terakhir. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan. Pak, siap-siap pose ya, ketika saya bilang pose ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol
kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Galak kau. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Bisa saja, Pak. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Oh, Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ya kita perhatikan. Itu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta dendam. Tapi ceritanya berbeda nih, coba diperhatiin. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Siap-siap pos ya Mas. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Iya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu dapat alasan. Sana cepat, kelas. Pos. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Pos Pak, pos ya, pos ya. Nah, itu yang kedua posisi apa? Yang diberikan ibunya kepada si Naren. Merasa bersalah. Oke, pinter ya, setengah jam pinter semua ini. Nggak boleh itu. Belum lagi dari mereka ini. Lanjut. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren lagi ya. Tersangkanya Naren lagi. Nggak ada Pak Supri namanya tersangkanya. Naren,
Wah, sudah jam berapa ini nak? Pagi sayang. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu bukan anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Contoh teman ya. Contoh posisi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus ke kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, yang terakhir posisi manajer yang kelima. Coba Pak Supri ya kan. Supri. Supri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Nah, berarti mereka ada buat kesepakatan sebelumnya ya. Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke Pak, kelas berikutnya terima kasih. Kembali ke 5 posisi kontrol. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya minta kita bersama-sama melakukan 2 refleksi. Bapak Ibu fungsikan kertas yang ada di depannya masing-masing. Tadi setelah kita bahas bersama dan memberi contoh juga, ditambah lagi dengan video ini, kira-kira posisi mana yang terbaik yang kita gunakan untuk membimbing murid kita di kelas atau di sekolah kita? Tuliskan. Tuliskan, karena apa? Setelah ini kita ada refleksi yang kedua. Sudah? Enggak ya? Sudah? Kalau sudah semua, kita masuk ke refleksi kedua sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Sekarang saya minta Bapak Ibu semua meninggalkan pulpennya, tidak melakukan apapun, duduk santai. Sudah? Coba tinggalkan dulu pulpennya, duduk santai, jangan lagi ada yang menulis. Kita akan merefleksi diri kita masing-masing menggunakan teknik stop. Stop itu S-nya stop ya berhenti, T-nya itu take a breath, bernapas, menarik napas. Kemudian O, observasi, mengamati diri kita. Dan P-nya proses, lanjutkan. Kita mulai dari yang S, stop, berhenti, semua tinggalkan. Kita tinggalkan sejenak apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian kita masuk yang ke T, take a breath, ambil napas. Bapak Ibu duduk santai, boleh bersandar dengan bahunya ditegakkan, tangannya di atas paha, biar santai, tangannya di atas paha, boleh sambil memejamkan mata, tarik nafas, rasakan nafas yang hangat yang datang dari udara luar melalui hidung Bapak Ibu, kemudian hembuskan kembali. Rasakan berulang kali seberapa kuat Bapak Ibu melakukannya. Amati apa yang terjadi ketika Bapak Ibu bernapas. Organ-organ Bapak Ibu seperti apa. Rilekskan bahunya, rilekskan kepalanya, tangannya. Masih terus menarik nafas. Rasakan, tarik nafasnya keluar. Bagaimana perut mengembang saat kita menarik nafas, bagaimana perut mengempis saat kita menghembuskan nafas. Amati apa yang terjadi pada diri Bapak Ibu dalam menarik nafas tersebut. Setelahnya, jika sudah merasa cukup, Bapak Ibu bisa kembali melakukan aktivitas Bapak Ibu semua. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Jadi di proses stop tadi adalah teknik bagaimana kita berhenti sejenak ketika kita seperti tadi bosan, menstop pada pekerjaan kita, merasakan kebosanan yang sangat luar biasa di kelas menghadapi siswa dari jam 7 sampai jam 12 siang tadi, atau pada saat kita marah tiba-tiba pada anak seperti siapa tadi? Si ibu siapa dari namanya yang marah Sinare dengan posisi pertama. Mare. Oh, kayaknya orang Batak juga kayaknya apa yang tadi artisnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik stop tadi untuk merefleksi diri apa yang sudah saya lakukan, kenapa saya marah, dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa yang terbaik kepada murid. Inilah yang menjadi cara untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru di sekolah kita dengan membayangkan apa sih sekolah yang saya inginkan di masa depan, seperti apa sekolah yang saya impikan di masa depan.
Mungkin itu akhir dari pertemuan pada pengimbasan budaya positif yang hari ini kita lakukan. Sebelum saya mengakhirinya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia menjadi audiens yang baik dan memberikan masukan-masukan pendapat termasuk dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman lain. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Beri aplaus yang meriah untuk Kaliza. Terima kasih Kaliza atas materinya. Sangat bermanfaat sekali di mana kita intinya harus bersabar.